Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. والحبيب الذي ترجى شفاعته كل يوم من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى واسع الكرم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para Bapak Ibu sekalian hadirin sekalian, rahimakumullah. Ibu niki kula waos nih ayat-ayat sing niku mengecam yang ingkang mengecam sifat kesombongan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala saat seribuan ayat alladzina saat seribuan ayat ya alladzina yakabbaruna fil ardi. Ya Allah ngenggokne sangka memahami ayat-ayat iki ning gone wong-wong sing sombong di atas bumi ini dengan yang ngomong niku lek sombong niku tertutup hatinya enggak bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yenggokne dari pemahaman. Enggak paham. Bahkan tidak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Imam Ghazali sing kula wonten iki. Wonten ayat malih wa qala ta'ala kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Demikian Allah menutup tenggene manah sing sombong. Jadi sing sombong niki jane ati. Ini terlihat perbuatan itu adalah sebagai akibat sifat yang ada di dalam hati ikut terrealisasi di dalam anggota zahir. Ditutup oleh Allah adalah hati yang sombong, jabarin, ya, yang diktator, semaunya sendiri. Sehingga ini ditutup, nggak bisa menerima petunjuk, nggak bisa menerima nasihat, nggak bisa menerima usulan-usulan, saran dan lain sebagainya, supaya bergudul karepe dewi. Memang telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut, nah kalau kita memahami ayat ini kan kita takut menjadi orang yang disentil oleh ayat ini, menjadi orang yang dikritik oleh ayat ini. Maka kita berusaha untuk
Terus pundi amrih mana sing suka-suka sombong niki menjadi berbalik tawadhu. Allahumma amin. Terus balike sombong niki tawadhu. Kapan tawadhu ya ora sombong, kapan sombong ya ora. Wa qala ta'ala wastaftahu niki kula mboten paham karo pisan nggih. Wa khaba kullu jabarin anid. Khoba kuno setiap orang-orang yang diktator, orang-orang yang bahasane murbuwaseso sak penake dhewe. Anidin yang mengingkari kebenaran, sombong dari menerima kebenaran. Jadi efek dari kesombongan itu memangnya tidak mau menerima kebenaran. Apalagi kebenaran datang dari orang yang sebawahnya, secara levelnya, derajatnya datang dari sebawahnya, wis dianggap ampas. Wa khoba celaka atau rugi, bangkrut orang-orang yang punya sifat sombong dan mengingkari kebenaran, melawan kebenaran, tidak menerima kebenaran walaupun dia tahu kalau itu benar. Untuk ayat innallaha la yuhibbul mustakbirin wingi sampun kula maos. Allah enggak mencintai mereka yang sombong. Kelihatannya ringan begitu. Allah enggak mencintai orang yang sombong. Sebenarnya ini sesuatu berita yang menakutkan dan menyakitkan hati kita. Karena apa? Ketika dalam hati kita ini ada titik-titik kesombongan, Allah enggak mencintainya. Seneng iku kalau ya wis pokoke disenengi bojone masa ngono ya. Kalau sudah tidak dicintai Allah itu terus siapa lagi yang akan kita pintai? Yang punya segalanya Allah. Surga milik Allah, dunia milik Allah. Kalau Allah kemudian tidak mencintai, mau lari kemana kita? Mau curhat kemana kita? Dengan Allah sudah tidak mencintai. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingin bisa menjadi orang yang bisa mencintai Allah dan juga dicintai oleh Allah. Bisa diridhoi oleh Allah, juga bisa ridho atas apa yang diperlakukan Allah kepada kita. Harapannya kan seperti itu. Harapannya kita seperti itu. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Loh, seneng nek maca ayat niki. Ya, mudah-mudahan menjadi orang yang masuk dalam ayat ini. Karena ayat ini mengandung pujian dan sanjungan. Pengalembono sangka ngersane Gusti Allah terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Disebut apa oleh Allah? Mereka disebut sebagai khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Panjenengan ini dilem karo Gusti Allah mane krasa wae ada. Mane bombong napa mboten? Tersanjung napa mboten? Mayate ra tau diwaca. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka yang beriman, beramal soleh, kata Allah,
mereka itu adalah khairul bariyah. Berbahagialah seseorang yang dikaruniai Allah keimanan dan mampu melaksanakan amal soleh. Mudah-mudahan kita masuk di dalam kerangka ayat itu. Allahumma dilem karo Gusti Allah paling enggak tersanjung. Dilem karo tanggane weh tanduran sampean apik men. Atine mongko. Itu bentuk pujian Allah kepada hambanya yang patuh padanya, padahal secara hakikat kita bisa beriman bukan usaha kita, kita bisa beramal soleh bukan dari kemampuan mandiri kita, tapi itu semua spot bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ewa semono ketika manusia melaksanakan dipuji oleh Allah, luar biasa. Nggak sekedar dipuji, ayat itu kemudian jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Cek diparingi opah, wis dilem, cek disangoni, lumayan. Balasan bagi mereka adalah surga Aden, tempat yang abadi. Indah banget ini. Tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha. Air mengalir yang indah dengan bentuk sesuai dengan kemauan selera yang menghuninya. Air mengalir tenggene swarga di berita gaib ngandel karepmu gak ngarepmu. Itu tanpa ada got, genek gote. Tapi nggak murat marit. Aku ya iso nganggo selang. Ibarat seperti selang seperti itu. Jadi mengalir di atas napa niki jenenge keramik ngeten niki tanpa ada gotnya, nggak ada kalennya, nggak ada selangnya, nggak ada pipanya, tapi nggak korat-karit. Bisa ke atas, bisa melengkung dan seterusnya. Pokoknya indah, ngantil karepmu gak ngantil karepmu. Tajri min tahtiyal andar, di sela-sela rumah-rumah bangunan yang ada di surga. Nah, yang paling menggembirakan dan memuaskan itu di situ tidak hanya bertahun-tahun, berabad-abad, tetapi khalidin. Kita bisa bayangkan 1 abad 100 tahun, 1000 abad berapa ribu tahun. Tidak bisa dihitung dengan tahun yang namanya khalidin. Khalidin nabiya. Khalidina, sudah ada khalidin itu langgeng abadan. Wah, mantep banget. Selawase, langgeng selawase. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho terhadap Allah. Klop niki Gusti Allah ngridani wonge ya marem, luar biasa. Dzalika liman khasyya rabbah. Demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut pada Allah itu mustahil kalau hatinya ada kesombongan. Pasti hati yang bersih dari kesombongan. Kalau masih sombong, nggak mungkin bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi takut, tunduk pun tidak mau, patuh kepada perintahnya pun tidak mau, karena terindikasi dalam hatinya sifat kesombongan. Mana berat banget sombong niku. Awak dhewe iki mesti duwe rasa sombong, enggak nempel. Muga-muga dengan ayat ini bisa terkurangi. Allahumma. Laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Mereka sombong dalam hatinya
dan lacut, ngeladur. Dengan penggeladuran yang luar biasa. Mutuwan, menentang kebenaran dengan penentangan yang luar biasa. Koyok dhek tok sing bener gitu. Ada lagi ayat Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka yang sombong tidak mau ibadah kepada Allah. Indikasi kesombongan itu dia tidak mau ibadah. Ketika tidak mau ibadah itu ada indikasi kesombongan. Apa ibadah? Itu terindikasi penyakit sombong. Nah, ketika dia tidak mau ibadah, sombong, tidak mau ibadah itu juga sombong. Sombong itu melahirkan sikap tidak mau ibadah. Saya dukhuluna jahannama dakhirin, masih akan, karena di dunia dia seakan-akan raja di raja, belum merasakan pedihnya di neraka. Maka Allah mengatakan sayadkhuluna, akan masuk jahanam dakhirin, dengan kondisi yang mengenaskan. Dengan kondisi yang hina sekali. Hasil pokoknya ayat-ayat yang mengecam orang-orang yang sombong yang tertulis di dalam Al-Quran itu kuatah sangat. Kalian memang Ghazali boten dipun tulis kabeh jenengan waos dewe-dewe. Kapan ketemu ayat sing menerangkan kesombongan, kita berdoa, ya Allah jangan jadikan aku menjadi hambamu yang sombong. Kita berdoa melewati ayat yang mengecam kesombongan, kita berdoa kepada Allah, jangan panjenengan jadikan kula Gusti sebagai hamba panjenengan yang congkak dan sombong. Gak bablas saya ngono Mas. Jadi kita bisa interaksi dengan Allah ya ndonga, ya jawab pertanyaan. Jane ngono jane lho, maca Qur'ane jane kan ngono kuwi. Tapi ya masih gak ngono ora apa-apa, sing penting wis. Tapi idealnya itu seperti itu. Kata-kata nggon gak katam-katam. Kok sering ditekoki karo Gusti Allah. Ning awake gak gelem jawab. Dalam Quran itu sering ada ayat-ayat yang bertanya. Kitab surat Ar-Rahman ini kan banyak pertanyaan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang kamu dustakan wahai jin dan manusia? Ya kita jawab, tidak ada yang kami dustakan ya Allah. Kami semua mengakui bahwa semua nikmat ini saking panjenengan. Kulek tekok ping pira Gusti Allah ayate kapal. Begitu menerangkan nikmat-nikmatnya Gusti Allah, kemudian diiringi dengan pertanyaan. Mana lagi yang kamu dustakan? Ayat nikmat-nikmat Allah. Apa itu gak jawab? Coba penelak baca. Ada sangat ayat-ayat yang menerangkan tentang kesombongan. Kesombongan ini diawali dari iblis ketika diperintah sujud hormat kepada Nabi Adam, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi tidak sujudnya iblis itu adalah
merupakan bentuk kesombongan. Kesombongan itu menunjukkan dia tidak manut dengan perintah. Tidak manut dengan perintah, menghina perintah, nyepeleknya perintah, berarti juga nyepeleknya sing merintah. Sombong banget berani nyepeleknya karo sing perintah. Padahal sing perintah siapa? Allah. Nah, sombong ini sendiri juga ada sesuatu yang dibuat sombong sebenarnya. Tidak mandiri. Sombong itu ada kaitannya dengan apa yang dibuat sombong dan siapa yang disombongi. Yang disombong itu ada pangeran disombongi, Rasul disombongi, ulama disombongi. Ini undak-undakan. Yang dibuat sombong, kenapa iblis sombong? Karena merasa nasabnya lebih mulia. Pikir nasab nih. Iblis itu merasa nasabnya lebih mulia daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Merasa api itu lebih unggul daripada tanah. Ini logikanya Nabi logikanya si iblis. Jadi kan setuju begitu cara perbandingan geni karo lemah api endi ngono. Cara jenengan setuju pendapatnya iblis. Api endi geni karo lemah. Nek menurut iblis kan dia tidak mau hormat kepada Nabi Adam karena apa? Karena merasa nasabnya itu lebih mulia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Padahal api itu lebih mulia daripada tanah menurut siapa? Menurut iblis. Jenengan setuju enggak? Dari sisi mana kelebihan mulia dari yang namanya api dibanding dengan apa? Dengan tanah. Biasa kasih bahasa pokoknya ngono. Dia merasa itu belum tentu sesuai dengan apa yang dirasa. Kenyataannya itu belum tentu kalau sesuai dengan yang dirasakan. Dia merasa lebih mulia karena dia terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Ini artinya iblis membanggakan nasab. Kita yang kadang-kadang muncul rasa kesombongan karena didorong oleh nasab, ya gelem ra gelem berarti kancane sapa? Kancane sinten nih? Tunggale sapa? Ya, jawaban dhewe lah. Yo enek kitab sing bahas ngene to. Aku nggumun lek ngene. Ya alhamdulillah ada pembahasan. Kak Amor ya orang bahas dewe-dewe lho Kak Amor ini nggak bahas, nggak ngomong sombong dedek nggak bahas. Faedah kumpul. Semakin sering kita kumpul semakin banyak yang dibahas, semakin banyak ilmu yang didapatkan. Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu al jannata ini man kana fi qalbi misqalu habbatin min khardalin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat hanya sebutir buah biji sawi dari kesombongan. Pokoknya sombong titik masuk surga. Hadis ini memerlukan pencernaan yang agak luas, tapi sekarang kita pokoknya bersihkan hati kita dari kesombongan yang lebih besar daripada habbatin min khardal. Sombongnya awak dhewe kira-kira sira ketokno sak gunung, sak kepel, sak sawi. Mane akeh. Mane
senggolnya wis mureh-mureh. Kan itu didorong oleh kesombongan. Sombong itu akan memunculkan sifat-sifat negatif yang banyak sekali. Makanya nggak bisa masuk surga karena berangkat atau muncul dari benih kesombongan itu akan muncul tumbuh sifat-sifat yang negatif. Suka marah, suka tersinggung. Kenapa? Kenapa marah? Karena dia merasa lebih. Orang-orang yang suka marah itu terindikasi sifat sombong. Marah itu adalah akibat dari kesombongan. Makanya walaupun sedikit akan memunculkan pada sifat-sifat yang tercela yang banyak sekali sehingga bisa menjadi penghalang untuk masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Sampai dilarang mlebu swarga nasibe piye wae dhewe. Bayangne lho. Ketika kita butuh pertolongan, butuh naungan, butuh tempat yang melindungi kita, sementara kita enggak diperbolehkan masuk di situ. Masya Allah, sangat menderita banget. Tapi juga ada terusnya hadis ini yang menjadi sebuah harapan. Wala yadkhulun nar man kana fi qalbi misqalu habbatin min khardalin min iman. Selama masih ada iman, walaupun satu biji sawi ibarat ini, sekecil apapun bentuk iman itu bisa menjadi penghalang untuk masuk neraka. Alhamdulillah. Dengan imannya sak pira? Ya tentunya lebih besar daripada kordal lah. Mosok korsak biji sawi. Ini modal Bapak. Modal untuk kita bisa masuk surga. Openono iman yang sekecil itu diopeni, diramut, mundak lemu, mundak kokoh, mundak kuat, bisa membesar lebih daripada satu biji sawi. Allahumma amin. Carane ngaji ngeten iki intinya adalah dalam rangka ngerabuk iman, memperkokoh keyakinan. Niki iki belajar ngopeni iman dengan cara yang benar. Iman sing cilik niki tidak semakin mati. Allahumma tidak semakin mati niki sing diamini. Allahumma amin. Ora mati ini sing diamini. Tidak mati. Allahumma dirabut dengan ilmu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah taala al-kibriya uridai. Sombong atau keagungan itu adalah selendang ingsun, selendangi Gusti Allah, pakaian ageman sifat daripada Allah, sifat Allah. Wal adhamah izari, diserupakan, hanya diserupakan. Cara penake murad ngoten ya, sifat keagungan, sifat keluhuran itu adalah milik Allah semata. Jangan ada orang yang berani merebut dua sifat ini dari Allah. Menyaingi kebesaran Allah, menyaingi keagungan Allah, mengaku agung, mengaku mulia, mengaku kuat. Ini artinya kita menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Dialah dilawan piye. Mau merebut selendangnya Allah, paman nazani wa paman azwahid dan minhuma.
Siapa yang merebut salah satu saja dari dua sifat Allah, kibria, kalau mudahnya dibahasakan ya sombong. Kalau Allah sombong itu wajar, karena memiliki segalanya, bisa segalanya, punya segalanya, itu hanya milik Allah. Jangan kamu rebut. Artinya kalau kita ikut-ikutan sombong, itu berarti merebut hak Allah. Maka Allah ancam, alqaitu fi jahannam bala ubali, akan saya masukkan di jahanam dan aku tidak peduli dengan apa saja yang ada padanya. Bala ubali, gak peduli, pokoknya uncalin yang neraka. Ini bala ubali wis pokoknya gak peduli, bah kamu itu alim, bah kamu itu presiden, bah kamu itu jenderal, gak peduli. Kalau sombong, uncalin neraka. Medeni kata-kata wala ubali niki, kata Allah niki menakutkan sekali. Gak peduli. Jenengan nek muring-muring muni gak peduli kan elek tanone. Tindakane kan elek. Gak peduli aku. Mbuh piye akibate gak peduli. Ngono niku kata-kata gak peduli. Bukan gak peduli arti Anda memperhatikan, tidak, nggak peduli artinya wis pokoknya nggak diperhitungkan sama sekali. Sebah kono. Ya medeni itu. Nek dipikir hati kita ini medeni, ngancam kepada kita jangan sampai terhinggapi penyakit sombong. Dengan puasa mudah-mudahan kita bisa mengurangi sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit marah, karena masih ada indikasi sifat sombong. Gampang marah itu mergo muncul sokok sifat sombong. Ini banget kata-kata walau balik, gak peduli. Dalam hadis ada Allah mengambil arwah, segenggam arwah dimasukkan di dalam neraka wala ubali. Gak peduli kowe katut po ngalim mau alim ibadah sembura urus, pokoknya tak uncalin neraka. Tapi juga ada ngenggam lagi sagenggam di mlebunin swarga, gak peduli mbuh pas wong elek mbuh apik, wis gak peduli. Subhanallah. Ada sebuah cerita, Pak. Abdullah bin Umar bertemu dengan Abdullah bin Am di Gunung Sofa. Nah, kemudian kumpul-kumpul. Kemudian lewat Ibnu Amr. Kemudian Ibnu Umar berdiri dan menangis. Menangis barang. Menangis pas di Gunung Sofa bersama orang tiga itu menangis. Ibnu Umar ditanya, "Mayu bukika ya Aba Abdurrahman, kenapa kamu nangis?" Kemudian Abdullah bin Umar menjawab, "Ini loh, Abdullah bin Amrin ini mengaku bahwa panjenengannya mendengar Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda, atau hadis niki wau, mangkana fi qalbi misqalu habatin min khardalin min kibrin akabbahu Allah finnar ngala wajhi." Itu niki tiang-tiang sing atine resik. Ketika melihat orang yang pernah meriwayatkan hadis bahwa barang siapa yang di dalam hatinya ada terdapat kesombongan sedikit pun, maka akan Allah ceburkan orang itu di dalam neraka. Melihat orang yang meriwayatkan itu loh, Abdullah bin Umar menangis, takut kalau beliaunya masuk di dalam kerangka hadis ini. Dikroso awalnya kan gak pati kerosoan ya, dablek nih. Ya mudah-mudahan
sering kita baca, sering kita renungi, kita kemudian barangkali akan bisa menyesali kalau toh pernah terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, yakni sifat sombong ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengobati penyakit yang sangat berbahaya, yakni kesombongan, dan mudah-mudahan dirubah menjadi sifat ketawaduan. Allahumma amin. Mungkin manfaat maslahah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan ya fi ni'amah. Yaqabu mazidah ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakna ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, manfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una bi rahmatin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Muhammad